kali ini kita hadir lagi nih di Sekolah Minggu Online bersama Mbak Kevin dan juga ada pengiring kita, Mas Kevin. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, sekarang kita tentu saja dikasih oleh Tuhan, sehingga kita dapat merasakan kesehatan dan Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Musik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini anak-anakmu akan mengikuti sekolah minggu online. Berkatilah dan berilah kami kelancaran dari awal sampai akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita sekarang mau memanjatkan lagu pujian ya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mbak Ginda. Nah, kita akan mengangkat satu lagu pujian, baca kitab suci. Musik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Iya, hari ini ada yang bersuka cita? Coba angkat tangannya, hari ini siapa yang bersuka cita? Atau malah ada yang sedih? Atau malah ada yang lagi galau? Iya,
Berjumpa lagi di sekolah minggu online ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami semua dapat berkumpul bersama di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang tidak sehat Tuhan Yesus. Kiranya selalu Engkau berkati, selalu Engkau lindungi agar dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama kami di sekolah minggu online ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan bukakan hati kami. Semoga kami bisa menerima firman-Mu ini dengan keadaan hati yang gembira, hati yang ceria, agar kami semua dapat melaksanakan firman Tuhan-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita siapkan Alkitabnya ya. Yuk disiapin dulu Alkitabnya, kita akan bersama-sama membaca. Bagi yang belum bisa membaca boleh dibantu orang tuanya atau boleh mendengarkan Mbak Kinda dulu ya. Yuk kita akan membukanya bersama di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan 20. Yuk dicari dulu Efesus di Perjanjian Lama atau Baru ya. Iya, di Perjanjian Baru ya, setelah Galatia. Oke, Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-20. Sudah siap? Yuk, kita bersama-sama membacanya ya dalam hitungan 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, itu tadi firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 20. Nah, adik-adik, kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa ya? Ayo, baru kita kemarin memperingati harinya, masa udah ada yang lupa sih? Ayo kita memperingati apa? Iya, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Wah, ternyata Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun ya adik-adik. Sudah lama sekali. Iya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Seru banget pembahasannya. Yang pertama nih, zaman dulu kalau
nenek moyang kita berperang melawan para penjajah itu perlengkapannya apa aja ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, pasti mereka mengenakan baju yang lengkap serta membawa pedang ya adik-adik. Nah, oke, sebelumnya Mbak Gina mau menunjukkan gambar nih. Coba adik-adik tebak. Ini yang pertama. Ada yang bisa tebak ini seorang apa? Iya, ini adalah petugas pemadam kebakaran. Benar. Oke, selanjutnya yang ini. Hayo, apa ini? Gambar apa ini? Iya, ini gambar seorang penyelam ya adik-adik. Iya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir. Ini gambar apa ya? Pakaian yang hijau-hijau kayak gini. Iya, ini seorang tentara atau prajurit ya. Nah, dari ketiga gambar ini, coba adik-adik lihat dan perhatikan kesamaannya apa aja ya. Nih, dari ketiga gambar ini, ada yang tahu? Iya, ketiga orang ini menggunakan pakaian atau perlengkapan untuk melindungi dirinya ya adik-adik. Ya, seperti kita di aktivitas kita atau di segala kegiatan yang kita lakukan, kita perlu untuk menggunakan perlengkapan yang dapat melindungi kita dari bahaya. Nah, coba aja kalau misalkan pemadam kebakaran ini nggak menggunakan kostumnya nih. Dia nggak menggunakan kostumnya dan berlari ke gedung yang sedang terbakar. Apa kira-kira yang terjadi? Ya pasti orang ini akan terbakar ya adik karena tidak menggunakan perlengkapan untuk melindungi dirinya. Nah, kalau yang penyelam tadi, seorang penyelam ini, kira-kira apa yang terjadi kalau dia tidak mengenakan oksigennya, tidak membawa oksigennya ketika menyelam? Iya, pasti kehabisan nafasnya lalu tenggelam ya. Wah, serem banget. Ya, untuk itu kita juga memerlukan perlengkapan-perlengkapan untuk melindungi diri kita dari segala macam bahaya. Nah, semua orang membutuhkannya adik-adik, tidak cuma Mbak Ginda atau adik-adik, tapi semuanya kita perlu perlengkapan untuk melindungi diri kita. Nah, Tuhan telah memberi kita jenis perlengkapan rohani untuk kita supaya kita terhindar dari roh-roh yang jahat. Nah, dalam Alkitab hari ini Paulus mengatakan bahwa perlengkapan ini seperti perlengkapan seorang prajurit ya adik-adik. Seorang prajurit yang membawa perisai dan membawa pedangnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana Tuhan memberi kita perlengkapan senjata untuk membantu kita melawan roh-roh jahat. Nah, untuk memperjelasnya ini ada gambar adik-adik, silahkan dilihat. Nah, ini gambarnya tentang prajurit yang mengenakan perlengkapan yang lengkap ya adik-adik. Mulai dari atas yuk, itu ada ketopong, lalu untuk melindungi tubuhnya mereka memakai baju zirah, dan di tangannya ada pedang dan juga perisai. Nah, lalu ada ikat pinggang dan juga kusut ya adik-adik. Kusut itu sepatu boot atau sepatu yang bertali gitu. Oke, kita akan membahasnya satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Mbak Ginda ada gambar nih yang udah terpisah-pisah ya. Iya, ini perlengkapan yang dikenakan oleh seorang prajurit. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari atas dulu ya. Ini tadi apa, ayo? Iya, ketopong. Ketopong itu helm atau topi ya adik-adik. Nah, apa sih gunanya helm atau topi yang dikenakan oleh prajurit itu? Iya, untuk melindungi dirinya, terutama untuk kepalanya adik-adik, karena kepala ini bagian yang sangat berbahaya ketika terbentur atau luka ya adik-adik. Makanya dari itu kita perlu untuk mengenakan helm atau topi ini.
Nah, helm atau topi ini berfungsi atau berguna untuk melindungi diri kita dari pikiran-pikiran yang jahat, dari kebohongan-kebohongan. Nah, maka dari itu kita memerlukan helm atau ketopong ini, seperti itu. Lalu selanjutnya, yang di tengah ini apa ya adik-adik tadi? Iya, ini adalah baju zirah. Nah, baju zirah ini biasanya digunakan untuk melindungi dada para prajurit atau bagian depan badan seorang prajurit, sehingga ketika ia tertusuk atau terkena pedang dari lawannya tidak langsung terluka badannya, jadi bisa terkena ini dulu, baju zirah ini dulu. Nah, baju zirah ini kenapa sih kok perlu dada kita itu dilindungi? Apa yang perlu kita lindungi? Nah, yang perlu kita lindungi itu adalah keadilan yang telah diberikan Tuhan ya adik-adik. Karena banyak sekali orang yang beriman hanya ingat ketika berlawan itu, ketika melakukan perlawanan hanya ingat kebenaran, tetapi tidak mengingat tentang kepedulian. Padahal hal ini sangat penting ya adik-adik. Ya. Oke, selanjutnya ada ikat pinggang kebenaran. Nah, kita hanya menemukan kebenaran ini di dalam Tuhan Yesus saja ya adik-adik. Nah, ketika kita membungkus kebenaran ini di sekeliling kita, maka ini akan menyatukan semuanya, mulai dari atas sampai bawah. Ikat pinggang ini menyatukan segalanya ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya adalah nih yang paling bawah. Apa ini tadi? Iya, ini tadi adalah kasut ya adik-adik, atau sepatu boot. Nah, sepatu ini digunakan para prajurit untuk melindungi kakinya agar tidak terluka, dan ketika ia berlari dapat berlari dengan kencang dan tidak perlu mengkhawatirkan akan kakinya yang terluka. Nah, untuk itu kita diajak untuk selalu berani untuk mewartakan Injil-Injil Tuhan Yesus. Kita harus berani mewartakan firman Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kita. Oke, yang ini yang berada di tangan, yang dibawa oleh prajurit, yang dibawa di tangan prajurit ini ayo apa? Iya, ini adalah pedang ya adik-adik. Tuhan telah memberi kita pedang untuk melawan roh jahat ya adik-adik. Nah, kita memiliki pedang roh yang kita anggap sebagai firman Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, kita ditolong untuk melawan roh-roh jahat yang mendekat kita, sehingga kita dapat terbebas dari segala macam bahaya. Nah, yang terakhir ini adalah perisai. Nah, perisai ini digunakan prajurit untuk melindungi dari panah lawannya atau dari pedang lawannya. Nah, Paulus berkata bahwa perisai kita ini adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Ketika roh jahat mencoba menyerang kita, ketika bahaya mencoba mendekati kita, ketika kita mengenakan perisai ini, kita dapat mempertahankan iman kita kepada Yesus dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, itu tadi cerita tentang perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini tadi keenam perlengkapan rohani yang telah Tuhan berikan. Dengan perlengkapan rohani yang telah Tuhan berikan ini, kita semakin disiapkan untuk melindungi diri kita dari yang jahat ya, dan selalu hidup lebih setia kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan ya adik-adik dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oke, sekian dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan.
makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga jarak ya adik-adik kalau berada di luar. Jangan dempet-dempetan sama orang dulu. Oke? Oke, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di sekolah minggu online minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Pasti seru dan asik kan? Nah, sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan, kita sekarang akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh dikumpulkan ke ayah dan bunda, kemudian bisa diberikan ke gereja gitu ya, kalau besok sudah aman. Kemudian sekarang kita mau menyanyikan lagu bersyukur sebagai pengiring lagu persembahan kita. Musik. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Yang sekarang kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sucikan. Semoga persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat bermanfaat untuk gerejamu dan tentu saja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi kami Tuhan Yesus. Walaupun kami masih belajar di rumah dan belum bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah, belum bisa belajar di sekolah, namun kami percaya Engkau terus memberkati kami, Engkau terus menyertai kami di setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan baik juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu sertai mereka, kiranya Tuhan selalu berkati mereka, agar Engkau selalu beri umur yang panjang dan juga kesehatan, sehingga mereka dapat terus mendampingi kami hingga kami dewasa kelak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu berkati. Walaupun kami masih mengalami pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami di setiap langkah yang kami ambil Tuhan Yesus, agar selalu Engkau berkati dan kami semua dapat sehat, dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik Tuhan Yesus, sehingga corona atau pandemi ini dapat segera berakhir dan kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, kiranya Tuhan selalu berkati beliau-beliau yang ada di pemerintahan, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan dapat menuntaskan pandemi ini dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu berkati mereka dan juga selalu Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, baik pengiring, pembawa firman maupun pendamping, kiranya Engkau selalu sertai dan memberikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekolah minggu online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga
akan mengakhiri sekolah minggu ini. Tuhan Yesus berkati kami setelah sekolah minggu ini selesai di setiap aktivitas yang kami lakukan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik taruh di dada kiri adik-adik ya. Nah, mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan Mbak Ginda bacakan ya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sebagai penutupan Kak Kevin mau mengajarkan satu lagu baru ya. Judulnya Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Sekarang jangan lupa untuk nonton sekolah minggu di minggu berikutnya. Terima kasih.